Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan judul praktikum perhitungan mikroba. Nah, di sini nanti harapannya mahasiswa dapat menghitung mikroba itu menggunakan salah satu cara. Di antaranya adalah menggunakan hemasitometer dan juga koloni kanker. Nah, untuk menghitung mikroba itu sebenarnya ada berbagai cara. Nah, secara garis besar ada dua, yaitu perhitungan mikroba secara langsung, kemudian juga ada perhitungan mikroba secara tidak langsung. Nah, perhitungan mikroba secara langsung ini itu digunakan untuk menentukan jumlah mikroba yang dihitung secara keseluruhan. Jadi nanti sel mati ataupun sel hidup itu semua akan terhitung menjadi satu. Nah, sedangkan untuk perhitungan mikroba secara tidak langsung ini bisa digunakan untuk menghitung jumlah mikroba baik yang mati ataupun yang hidup, atau salah satunya yang hidup aja atau yang mati aja, tergantung nanti cara yang kita lakukan. Di masing-masing cara ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung, itu ada beberapa metode. Nah, ini untuk metode perhitungan jumlah mikroba secara langsung itu ada 3 cara, yaitu menggunakan counting chamber. Yang kedua adalah menggunakan cara pengecatan dan pengamatan mikroskopik. Yang ketiga adalah menggunakan filter membran, di mana nanti yang akan kita lakukan adalah yaitu menggunakan counting chamber dengan alat bantunya adalah hemasitometer. Nah, kemudian untuk perhitungan jumlah mikroba secara tidak langsung itu ada banyak caranya. Ada yang menggunakan centrifuge, ada yang menggunakan turbidimetri, ada yang menggunakan perhitungan elektronik, ada yang menggunakan analisa kimia, berat kering, kemudian ada juga cara pengenceran, cara metode cawan, dan juga jumlah koloni. Di mana nanti yang akan kita lakukan pada percobaan adalah TPC total plate count, di mana total plate count ini nanti akan mengombinasikan antara menggunakan cara pengenceran, kemudian cawan, dan juga jumlah koloni dengan alat bantu namanya koloni kanker. Oke, nah ini akan kita lakukan ya. Jadi ada TPC, total plate count, dan juga menggunakan ruang hitung hemasitometer. Nah, untuk tahapan dalam melakukan perhitungan mikroba dengan metode TPC, yang pertama adalah inokulasi cawan Petri dari segi pengenceran. Nah, karena pada praktikum sebelumnya kalian sudah pernah melakukan isolasi, ya, ini sama. Kita juga mengisolasi, melakukan tahap cawan Petri seperti isolasi. Jadi nanti akan ada pengenceran, ya, ada tabung reaksi yang disejar-sejar, kemudian kan kalian encerkan. Nah, dari masing-masing tabung reaksi yang sudah diencerkan, kita masukkan ke Petri, yaitu nanti kita masukkan biakannya dulu 1 tetes, kemudian ditambahkan dengan media, ya, kemudian kan dikocok atau metodenya apapun boleh, metode perfectnya boleh, cawan Petri ini boleh bagaimanapun, asalkan nanti kan dia tumbuh koloni. Nah, nanti kalau sudah tumbuh koloni, maka step yang kedua adalah kita inkubasi, hitung jumlah koloni yang memiliki jumlah koloni range 25 sampai 250. Ini kata kuncinya. Bahwa koloni yang bisa dihitung masuk ke perhitungan itu dengan range koloninya 25 sampai 250 koloni. Nah, misal nih contohnya, pada pengenceran yang pertama ini pengenceran pertama, itu kan kalian masukkan ke Petri. Nah, hasilnya seperti ini. Ini namanya spreader. Ini namanya spreader. Jadi tidak bisa dihitung. Ya, karena tidak terlihat koloni. Kemudian, ini hasil cawan tuang dari pengenceran yang kedua misal. Nah, ini juga masih spreader. Tidak bisa dihitung.
karena koloninya numpuk-numpuk. Itu kita tidak bisa membedakan mana koloni mana yang numpuk. Jadi nggak bisa, ini namanya spreading. Nah, kemudian yang ketiga juga seperti itu. Ya. Sebenarnya ada koloni-koloni nih, koloni kecil yang ini bisa kita baca, tapi ada masih spreader dalam jumlah besar. Ya, kalau kita bisa membedakan spreadernya ini bisa beberapa koloni atau mungkin kita bisa menghitung yang di luarnya boleh dihitung, tapi kalau ini terlalu banyak dan susah dihitung, maka tidak perlu kita hitung ya. Jadi kalau memang bisa dihitung dan range koloninya adalah di bawah 250, maka kita hitung. Jadi bisa dihitung. Tapi kalau dia tidak di atas 250 gitu ya dan dihitungnya susah, maka tidak perlu dihitung. Oke. Kemudian yang keempat nih, hasil pengenceran pada tabung yang keempat kan masuk nih di jalan tuang. Dapat koloninya seperti ini. Ini kan kelihatan nih koloni 1, 2, ini ya. Ini bisa kita hitung ya. Kita hitung kalau dia masuk di atas range 25, maka ini kita hitung. Ya. Nah, ini misal di pengenceran patri yang kelima selanjutnya ya. Nah, di sini hanya ada 1, 2, 3, 4 koloni. Maka dia tidak termasuk syarat perhitungan. Jadi ini juga tidak kita hitung. Yang memungkinkan kita hitung adalah di pengenceran ketiga dan juga pengenceran keempat. Kemudian syarat-syarat perhitungan pada TPC itu yang pertama adalah hitung jumlah koloni kalikan jumlah koloni dengan bilangan pengenceran. Jadi seperti tadi, misal ya, ini di sini ada misal 30 koloni. Nah, maka jumlah koloni di sini adalah 30 kali 10 pangkat kali 10 pangkat 4. Jadi nanti 3 kali 10 pangkat 5 kubik CVU. CVU ini adalah kubik feet per unit. Jadi ada sebanyak ini sel 3 kali 10 pangkat 5 sel dalam 1 kubik feet kubik. Gitu ya, dalam satuan volume. Seperti itu. Oke, kemudian catat pengenceran yang digunakan dan jumlah koloni yang dihitung pada setiap baterainya. Jadi kalau kalian melakukan pengenceran dalam berapa tabung, itu kemudian kita tuang semua dalam baterai ya, kita amati. Kira-kira pada pengenceran berapa yang bisa dihitung. Ya, untuk mencegah kesalahan ketelitian dan akurasi, catat hanya 2 digit pertama saja. Digit kedua dapat ditingkatkan jika digit ketiga di atas 5, gunakan 0 untuk digit setelah kedua. Jadi ketika kita menulis jumlah sel mikrobanya gitu ya, nggak usah terlalu kecil. Jadi misal 5 kali 10 pangkat 5 itu yang lebih mudah dipahami daripada 5.000 kali 10 pangkat 4 gitu misal. Jadi pakai saja unitnya, digit di depannya itu lebih kecil kalau memang angkanya dikalikan 10 pangkat sekiannya. Oke, kemudian laporkan jumlah dalam satuan kubik feet per gram atau mili. Jadi CVU per gram atau per mili. Jadi kubik feet-nya ya. Oke, kemudian syarat yang selanjutnya adalah hitung jumlah koloni hanya yang memenuhi syarat yang dihitung. Ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, spreader tidak dihitung. Jadi kalau memang tadi ya, dia merata, tumbuhnya merata gitu, itu nggak perlu dihitung. Tapi kalau misalnya koloni gandeng 2 gini, kelihatan bahwa dia itu tumpuk. Nah, kita bisa menghitung tumpukannya itu sebenarnya 2 koloni. Nah, itu bisa kita hitung. Tapi kalau kita tidak bisa membedakan bahwa itu 2 koloni, kok sepertinya hanya 1 koloni ya itu ya. Atau mungkin kok terlalu besar ya, kayaknya itu bukan koloni. Kalian bisa memutuskan itu sebagai spreader. Nah, untuk mengantisipasi kegalauan itu makanya akan ada 3 nanti. Misal kalian ada dari satu kelompok ada 3 orang. Nah, pembacaan masing-masing orang ini diperhitungkan. Nah, kemudian nanti akan kita gunakan rata-ratanya untuk memvalidasi data satu dengan data yang pembacaan satu. Lebih tepatnya adalah pembacaan mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya seperti apa. Oke, kemudian hitung semua koloni termasuk yang kecil dan cara juga pengencerannya berapa, gitu ya. Nah, ada beberapa contoh kasus ya untuk membaca perhitungan pada
koloni sampel, pada cawan tuang yang sudah kita dapat. Nah, ini misal. Yang pertama adalah pada pengenceran 10 pangkat 2, jumlah koloninya 243. Berarti ini memasuki perhitungan ya, karena range-nya kan 25 sampai 250. Maka ini memenuhi perhitungan. Oke, pengenceran yang kedua, ya 10 pangkat 3, jumlah koloninya adalah 23. Ini tidak memenuhi jumlah bakteri jumlah koloni yang dihitung ya. Maka jumlah bakteri di sini itu bisa dituliskan sebesar ini. Maka 243 kali pengencerannya kan ya, jadi 24.300. Maka ditulisnya adalah 2,4 kali 10 pangkat 4 CPU per mili. Jadi jangan lupa dikasih satuan, dan kemudian dari dua pengenceran ini, yang digunakan adalah yang atas. Kenapa? Karena ini yang memenuhi, yang bawah tidak memenuhi syarat perhitungan. Oke, itu contoh yang pertama apabila ada dua plate, ada dua cawan, dan salah satu cawan itu memenuhi dan satu tidak, maka yang digunakan untuk perhitungan adalah yang memenuhi. Oke, yang kedua. Nah, apabila pengenceran 10 pangkat 2 itu squiggle, maka dia tidak bisa dibaca. Oke, ini pengenceran yang lebih encer lagi, koloninya 31. Ya, 31, maka ini termasuk perhitungan. Maka bakteri yang dihitung itu adalah 31 kali 1000 pengencerannya, maka nanti penulisannya seperti ini, 3,1 kali 10 pangkat 4 CPU per mili. Ya. Kemudian, contoh yang ketiga, ada koloninya ini 10 pangkat 2, koloninya adalah 305, tidak memenuhi ya. Kemudian pengenceran yang 10 pangkat 3 itu koloninya 42 ya, maka yang memenuhi yang bawah. Nah, di sini perhitungannya adalah 42 kali 1000, maka didapatkan 42.000, sehingga nanti penulisannya adalah 4,2 kali 10 pangkat 4 CPU per mili. Oke, kemudian di sini ada contoh perhitungan yang keempat. Nah, apabila dua plate itu sama-sama memenuhi nih perhitungannya, ya kan? Ini dua-duanya memenuhi perhitungan. Bagaimana? Ya, bandingkan dua pengenceran tersebut. Jika lebih besar 2, maka di rata-rata. Jika lebih kecil 2, maka digunakan pengenceran yang paling kecil. Nah, di sini pengenceran yang paling kecil adalah yang ini. Ini kecil, ini pengenceran besar, karena semakin besar ya. Nah, kita bandingkan dulu. Terus dibandingkan dua ini. 42.000, jadi ini ya, 42 kali 1000, 42.000 dibagi 20.000. Maka kan dia lebih besar dari 2 nilainya. Maka apabila dia lebih besar dari 2, maka kita pakai ini. Maka rata-rata yang dihitung. Ya, nah, di rata-rata nih, 42.000 dari lebih kecil 2, maka pengajian, oke. Maka rata-ratanya adalah 42.000 ditambah 20.000 nih, seharusnya 62 ya, karena dia lebih besar maka didapatkan 62 dibagi 2. Maka di sini harusnya ini maaf nih salahnya. Ini harusnya 3,1 kali 10 pangkat 3. 31 ya, enggak 31, karena ini 62.000 ya dibagi 2. Maka dapatnya adalah 31.000. Seperti ini. Ya, paham ya? Oke. Nah, sama. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan hemasitometer. Jadi nanti kan kita hanya akan ada dua sebenarnya yang akan kita lakukan praktikum di lab, yaitu menggunakan TPC, dan yang kedua adalah menggunakan hemasitometer. Nah, untuk menggunakan hemasitometer maka kita harus kenal. Ini mirip dengan kaca preparat, tapi dia di hemasitometer ini dilengkapi dengan ruang hitung. Ini namanya ruang hitung. Yang warna pink di sini ini namanya ruang hitung.
di mana pada ruang hitung ini nanti akan ada kotak-kotaknya. Ada 25 kotak besar, nah ini namanya kotak besar nih. Ada 25 kotak besar. Di dalam kotak besar ini nanti akan ada 16 kotak kecil. Akan ada 16 kotak kecil ini. Nih, kotak kecilnya ini. 16, 4 kali 4 ini kotak kecil. Jadi nanti akan ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4, dan ruang 5. Biasanya kita sampling. Dari 25 kotak besar ini nanti akan kita hitung di masing-masing kotaknya berapa. Ya, maka ada untuk perhitungannya nanti akan kita hitung di 5 area saja. Itu area 1 itu pojok kanan, pojok kiri atas, area 2 itu pojok kanan. Jadi ini misalnya, ini area 1 nih, kemudian ini area 2, ini area 3, ini area 4, kemudian ini adalah area 5 itu yang kotak paling tengah. Area 5 namanya. Nah, kemudian di dalam masing-masing area ini akan tampil seperti ini nih. Nih, ini di dalam kotak, tampilan di dalam masing-masing kotak besar. Ada 16 kotak kecil. Nah, ini nanti yang akan kita hitung. Jadi akan ada 5 kotak yang akan kita hitung. Nah, ini misal ada selnya nih sekarang. Nah, ini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gitu misal. Ini pada satu kotak saja ada 14 koloni. Kalau pada 25 kotak ada berapa koloni ya? Jadi tinggal dikali 14 kali 25 gitu ya. Misal nanti kita ada 5 kotak gitu ya, kita jumlahkan dikalikan 5 kotak lainnya. Nah, perhitungannya seperti ini. Misal nih, di hemasitometer itu kan ada ruang hitungnya tadi. Dia memiliki luas area sebesar ini. 4 kali 10 pangkat minus 2 mm persegi. Kemudian di ruang hitung itu dia tidak datar, tapi ada cekungannya. Tinggi kecekungannya itu misal 2 kali 10 pangkat 2 mm. Nah, maka dia akan punya volume, yaitu luas area kali tinggi. Didapatkan volume hemasitometer itu sebesar ini. Ya, volume hemasitometer di 25 kotak besar tadi itu sebenarnya ada volumenya gitu ya. Oke, kemudian kita hitung jumlah sel dihitung 14 ya, jumlah dalam kotak semua tadi itu ada 14 sel. 14 sel, maka jumlah bakterinya berapa? Nah, ini 14 sel yang sudah kita hitung per volume area dari hemasitometer, sehingga didapatkan ini angka sebesar ini 17.500 kubik feet per mili, sel per mili. Ini sel per mili, pakai sel aja ya biar mudah, sel per mili. Maka nanti kita bisa hitung 1,75 kali 10 pangkat 6. Itu pangkat 7 ding ya. 10 pangkat 7. Seperti itu. Mungkin itu sedikit pemaparan dari saya. Bisa kalian pelajari lagi step-step pengerjaannya di job sheet yang sudah kalian pesan di Polynema Press. Kemudian nanti kalian tuangkan di laporan sementara. Gitu ya. Sekian sedikit pemaparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.